Martial Master. Bab 5324. 10.000 bidang dao. Istana Raja Hantu. Setelah pemilik makam Dewa Kematian pergi, napas kematian yang tak berujung menghilang dalam sekejap menghilang, dan seluruh dunia kembali damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya menyisakan kekacauan. Hah? Tanda tanya. Pemilik makam Dewa Kematian telah pergi. Dia belum membantai aula Raja Hantu, jadi dia tidak mencari Raja Hantu hutan. Melonjak menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada orang yang santai yang bisa menjadi penguasa area terlarang. Begitu dia bergerak, dia pasti akan membunuh rumput dan akarnya. Bagaimana mungkin penguasa makam Dewa Kematian pergi begitu saja? Eksentrik. Itu karena iblis tua Suangwei. Jika kamu terus membunuhnya, iblis tua Suangwei mungkin akan melawannya dengan putus asa. Sebuah suara tua berkata, Suangwei telah mengembara di laut mati bersama Raja Hantu hutan sepanjang tahun. Keduanya memiliki persahabatan yang baik, tapi sekarang bisa membela istana Raja Hantu adalah kebaikan dan kebenaran. Jie, kebaikan dan kebenaran. Bajingan tua Suangwei itu sangat baik hati. Hidup untuk bertarung melawan istana Raja Hantu dan penguasa makam Dewa Kematian, apakah kamu percaya? Sebuah suara jahat terdengar, mengejek. Oh, apa maksudmu? Jie, itu tidak lebih dari keuntungan. Suara jahat menunjukkan penghinaan. Sekarang keberadaan Raja Hantu dunia bawah tidak diketahui, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mencegah pemilik makam Dewa Kematian membunuh Ming-e telah mengakibatkan hilangnya banyak pusat kekuatan di aula Raja Hantu. Jika Raja Hantu Shen Ming tidak kembali, aula Raja Hantu pasti akan runtuh ke tangannya. Ini benar-benar rencana yang bagus. Petik 2. Semua orang tercengang. Memikirkannya dengan hati-hati, saya terkejut, ini sangat mungkin. Jika Raja Hantu Shen Ming tidak dapat kembali, aula Raja Hantu hanya akan disebut sebagai zona terlarang, tetapi tidak dalam kenyataan. Dan banyak orang kuat di bawah komandonya pasti perlu mencari pendukung lain, pada saat itu, Suangwei akan menjadi pilihan terbaik. Rencana yang sangat dalam. Dan saat ini, di Istana Raja Hantu, Kui Guijiang dan yang lainnya melihat ke aula Raja Hantu yang penuh dengan kekacauan dan reruntuhan, dengan wajah sedih, mereka mendatangi setan tua Suangwei satu demi satu. Menangkupkan tangan mereka kesakitan dan berkata, Tuan Suangwei, terima kasih atas bantuan senior ini waktu aula Raja Hantu saya hanya dengan begitu kita dapat menyimpannya. Kebaikan yang besar, kebajikan yang besar, saya tidak bisa menunggu imbalan apapun, dan saya pasti akan mengingatnya di hati saya. Memberi mereka ketakutan yang kuat, keringat dingin menetes di punggung mereka, dan tubuh mereka lemas. Setan tua Suangwei menghela nafas, sama-sama, saudara Shen Ming dan saya adalah teman baik. Sekarang aula Raja Hantu dalam bahaya, saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Sayang sekali. Tuan juga ada. Di atas, saya terlalu khawatir sebelumnya dan gagal menyelamatkan banyak ahli waris saudara Shen Ming, saya malu dengan saudara Shen Ming. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Suangwei Laomo tampak menyesal. Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya tiba-tiba panik dan berkata, Tuan Suangwei dapat berbicara untuk aula Raja Hantu saya, ini adalah bantuan yang luar biasa, beraninya kami menyalahkan Anda. Tapi, Jenderal Hantu Yukui dan banyak jenderal hantu lainnya saling memandang. Yang lain, ragu-ragu setelah beberapa saat, dia berkata, sekarang tidak ada pemimpin di antara naga di istana Raja Hantu saya, dan Raja Hantu telah menghilang. Saya ingin tahu apakah Tuan Suangwei dapat menggantikan Tuan Raja Hantu dan mengambil alih istana Raja Hantu saya sementara. Saya berharap untuk mengikuti. Ini, bukankah itu bagus? Setan tua Suangwei tertegun sejenak dan mengerutkan kening, perintah saudara Shen Ming, jadi saya melakukan ini. Jenderal Hantu Yukui buru-buru berkata, Senior. Hidup saya adalah masalah menunggu Anda.
Tuanku juga teman tuanku Raja Hantu, dan sekarang pembangkit tenaga listrik daerah terlarang lainnya mungkin sedang menatap istana Raja Hantuku. Aku meminta tuanku untuk membuat keputusan. Kami semua bersedia. Ya, kami bersedia. Jenderal hantu lainnya juga mengatakan satu demi satu. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi jenderal hantu adalah seorang idiot. Dengan situasi saat ini di Istana Raja Hantu, jika tidak ada penguasa area terlarang yang melindunginya, bahkan jika penguasa makam Dewa Kematian telah pergi, akan tidak ada tulang yang tersisa yang akan dimakan oleh pasukan lain dalam hitungan menit. Ini, lupakan saja. Setan tua Suangwei ragu-ragu sejenak, tampaknya tidak mau, tetapi pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu aku akan mengurus Aula Raja Hantu untuk Brother Shen Ming sementara, dan melindungi kalian semua sampai saudara Shen Ming kembali. Saya akan menyerahkan keamanan Istana Hantu kepadanya. Tuan Suangwei memiliki hati yang baik, dan saya mengaguminya. Jenderal Hantu Yukui buru-buru memberi hormat dan berlutut dengan satu kaki. Saya telah melihat Tuan Suangwei sebelumnya. Wow! Di belakangnya, jenderal hantu lainnya dan orang kuat lainnya di Istana Raja Hantu juga berlutut satu demi satu. Saya telah melihat Tuan Suangwei. Semuanya, bangun. Yukui dan yang lainnya mengangkat tangan satu demi satu. Kemudian iblis tua Suangwei berbalik, memandangi kehampaan di kejauhan, dan berkata kepada kehampaan, teman-teman, saudara Shen Ming hilang sekarang. Dan banyak keturunannya telah dibantai oleh pemilik makam kematian. Dewa ada beberapa pria kuat dan ibu janda yang tersisa. Di tanah yang saya tinggalkan, saya harap Anda akan memberi saya wajah Suan Gui, biarkan mereka pergi, dan menjaga vitalitas untuk tanah yang saya tinggalkan. Untuk mempersiapkan pembukaan daerah terlarang di Laut Mati. Suan Gui suara iblis tua bergemuruh dan dengan cepat bergema di antara langit dan bumi, bergemuruh dan menderu seperti guntur. Kosong di kejauhan. Tuan dari banyak daerah terlarang mendengar kata-kata itu, dan wajah mereka jelek. Itu benar-benar ditabrak oleh Xie Zun Wanchen, hantu tua Suangwei ini sebenarnya berencana untuk menaklukkan Istana Raja Hantu. Beranikah sekelompok dari mereka datang ke sini hanya untuk menonton kegembiraan, tetapi biarkan iblis tua Suangwei mengambil alih area terlarang dengan sia-sia. Membuat gaun pengantin. Jie, Suangwei, iblis tua, angan-anganmu bagus. Jika aku tidak menunggu di sini, bagaimana mungkin pemilik makam Dewa Kematian mundur dengan begitu mudah? Dengan bantuan kami, kamu dapat memanfaatkannya, tes bisnis ini sepadan. Itu tidak buruk. Suara dingin dan mengejek bergema di antara langit dan bumi. Para master dari area terlarang lainnya juga mencibir. Semua orang melakukan perjalanan, tetapi Anda mengambil keuntungannya sendiri, bukankah itu pantas? Wajah iblis tua Suangwei tetap tidak berubah, dan dia menangkupkan tangannya lagi dan berkata, teman-teman, saya hanya melindungi Istana Raja Hantu atas nama saya, dan saya tidak berniat mengambil keuntungan dari Anda, dan saya percaya bahwa saudara Shen Ming masih hidup. Ketika dia kembali, Raja Hantu Kuil secara alami akan dikembalikan kepadanya. Membantu kami dalam menjelajahi daerah terlarang di Laut Mati. Oleh karena itu, tugas yang paling mendesak adalah menemukan Shen Ming. Kakak adalah kebijakan terbaik. Pasti karena dia sudah tahu di mana saudara Shen Ming, kalau tidak bagaimana dia bisa pergi dengan begitu mudah. Bagaimana menurutmu? Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jika bukan karena pengingat Suangwei Laomo, mereka hampir lupa apa tujuan datang ke sini. Itu air laut mati. Dikabarkan bahwa Raja Hantu Dunia Bawah telah menguasai air laut-laut mati, itulah sebabnya mereka datang ke sini satu demi satu, bukan hanya untuk menonton kesenangan. Karma darah. Tuan Makam Dewa Kematian membunuh keturunan Pangeran Hantu dan mengambil esensi darah mereka. Apakah dia benar-benar menemukan lokasi Raja Hantu? Tidak heran dia pergi begitu aktif. Sial, pergi ke pemilik makam Dewa Kematian, dan temukan Raja Hantu dari hantu hutan. Wosh! Dalam sekejap, banyak aura menakutkan di kehampaan di depan terbang satu demi satu, dan menghilang dalam sekejap mata.
Merasakan kepergian orang-orang, mata Suangui Laomo berkilat, dia berbalik dan berkata, semuanya tuan lain dari area terlarang telah diusir oleh kursi ini, yakinlah. Terima kasih, Tuan Suangui. Ekui dan yang lainnya buru-buru memberi hormat. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Setan tua Suangui melambaikan tangannya, dan tiba-tiba berkata, aku akan duduk di istana Raja Hantu selanjutnya, tetapi aku mendengar saudara Sen Ming pernah berkata bahwa istana Raja Hantu penuh dengan harus ada token untuk melakukan perjalanan melalui larangan ini, dan Anda dapat memberi saya satu, jadi saya tidak akan mendapat masalah ketika saya duduk di aula Raja Hantu. Kui Guijiang buru-buru mengeluarkan kartu giok hitam pekat. Dan berkata, tuanku, ini adalah Raja Hantu saya. Kepala aula mengontrol token, dan orang dewasa dapat berjalan bebas di aula Raja Hantu saya. Suangui Laomo mengambil token itu dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, saya duduk di sini, saya tidak akan berjalan sesuka hati, itu hanya untuk kenyamanan. Maka saya akan pergi dulu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan Anda dapat memanggil saya akan muncul di luar aula Raja Hantu kapan saja. Tuan Suan Gui, tolong lakukan apa yang Anda inginkan. Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya memberi hormat, sementara Suangui Laomo berkedip dan menghilang tiba-tiba. Saudaraku. Setelah hantu tua Suangui pergi, jenderal hantu lainnya melangkah maju satu demi satu. Kamu tidak perlu banyak bicara, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku yakin bahkan jika Lord Sen Ming Ghost King kembali, dia akan mengerti situasi kita. Jenderal Hantu Cukui menghela nafas. Menyerahkan token larangan sama saja dengan mempercayakan seluruh istana Raja Hantu kepada hantu tua Suangui. Istana Raja Hantu hari ini tidak akan memiliki pertahanan apapun terhadap hantu tua Suangui, dan semua rahasia diketahui pihak lain. Tapi, ini juga merupakan langkah tak berdaya. Kui Guijiang diam-diam menghela nafas. Tuan Raja Hantu Sen Ming, jika Anda masih hidup, silakan kembali secepat mungkin, jika tidak, aula Raja Hantu saya. Desahan, penuh ketidakberdayaan. Pada saat ini, di lapisan ruang yang sangat tersembunyi di suatu tempat jauh di dalam aula Raja Hantu. Bum bum bum. Genangan cairan hitam pekat tak berujung terus melonjak memancarkan aura hantu yang berdebar, setiap tetes cairan di kolam ini sehitam tinta tetapi seberat 1000 ons memancarkan kekuatan besar. Seolah-olah mengandung dunia. Pada umumnya. Desir. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di sini, itu adalah Suangui Iblis Tua. Kolam Raja Hantu. Melihat kolam hitam pekat di depannya, mata Suan Gui Laomo berkilat, dan senyum tersungging di sudut mulutnya. Saudara Sen Ming sebenarnya menyembunyikan kolam Raja Hantu ini secara diam-diam, jika itu bukan karena token larangan, dia bisa memata-matai semua tata letak istana Raja Hantu yang dilarang. Saya kemudian akan menyimpulkan kemungkinan lokasi Raja Hantu Ci, dan saya khawatir akan butuh waktu lama untuk menemukannya begitu saja. Titik petik 2. Suangui Laomo datang ke Ghost King Pool sambil berbicara. Bersenandung. Tiba-tiba aura hantu di kolam Raja Hantu sangat kuat, dan pengekangan yang menakutkan muncul satu demi satu. Aura ini bahkan membuat hantu tua Suangui merasa sedikit berdebar. Pembatasan abadi. Suangui Laomo mencibir. Kakak Sen Ming benar-benar berhati-hati, dia benar-benar membuat batasan dengan tatanan abadi. Cara Sen Ming-nya sebagai inti di luar kumpulan Raja Hantu ini. Dikatakan, Raja Hantu Ci ini juga dapat memimpin untuk menghancurkan diri sendiri. Suangui Laomo berhenti, melihat batasan di depannya, dan dengan hati-hati mendeteksinya. Pembatasan ini, bagaimanapun, adalah hal yang mati, meskipun mengandung kekuatan tatanan abadi Raja Hantu kegelapan. Mungkin tidak mustahil untuk memecahkannya mengingat basis kultivasinya membutuhkan waktu yang cukup. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi jelek, tidak ada niat membunuh dari laut mati, jadi saudara Sen Ming tidak meninggalkan air laut mati di sini. Dia mengerutkan kening. Dari mana saudara Sen Ming mendapatkan air laut mati? Itu aneh, saya telah berada di laut mati bersamanya selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah mendengar dia membicarakannya. Dan saya belum pernah melihatnya menggunakan kekuatan laut mati ketika dia berburu monster hantu terakhir kali.
Setan tua Suangwei sangat akrab dengan Raja Hantu Dunia Bawah, jadi dia paling penasaran dengan kekuatan air laut mati yang diperoleh Raja Hantu Dunia Bawah. Menurut informasi, Brother Shen Ming terluka parah dalam pertarungan dengan penguasa makam Dewa Kematian, dan asalnya rusak. Jika dia masih hidup dan ingin memperbaiki lukanya, dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk kembali ke kolam Raja Hantu ini. Tempat ini adalah kekuatan terbesar saudara Shen Ming. Fondasi adalah tempat inti yang dapat memulihkan asal. Mata Suangwei Laomo berkedip, saya akan menunggu di sini. Selama saudara Shen Ming ingin mengembalikan asal, dia pasti akan datang ke kolam Raja Hantu ini, dan kemudian. Sudut. Mulutnya menguraikan senyuman, sosok Suangwei Laomo berkedip, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Daripada mengikuti seperti penguasa makam Dewa Kematian, lebih baik duduk di sini dan menunggu kelinci. Dan ketika Suangwei Laomo tinggal di aula Raja Hantu menunggu kembalinya Raja Hantu Shen Ming. Dalam kehampaan tak berujung dari tanah terlantar. Sosok tangguh pemilik makam Dewa Kematian terbang dengan cepat. Di tangannya, aliran esensi dan darah mengalir, memancarkan aura kegelapan yang kuat. Om. Tangan kanan pemilik makam Dewa Kematian meraih esensi darah, mencoba melihat jejak Raja Hantu menurut nafas hutan, tetapi dia tetap tidak menemukan apapun. Jalan esensi dan darah adalah jalan tingkat atas. Jika Anda ingin mengandalkan roh-roh gelap dalam warisan garis keturunan ini, dan melalui kekuatan sebab dan akibat, untuk menemukan jejak Raja Hantu dari roh gelap, kamu pasti orang kuat yang telah mencapai kesuksesan besar di jalan darah atau sebab dan akibat. Penguasa makam Dewa Kematian memiliki wajah jelek, yang dia kendalikan adalah jalan kematian, dan dia tidak mahir dalam garis keturunan. Saat ini, sudah banyak orang yang mengetahui tentang fakta bahwa Raja Hantu Hutan menguasai air laut mati. Saya harus menemukan Raja Hantu Hutan di hadapan orang-orang ini dan mendapatkan kembali kekuatan air laut mati. Sebelumnya upaya sia-sia, dan saya membuat gaun pengantin untuk orang lain dengan sia-sia. Dari sudut pandang ini, kita harus menemukan yang itu. Pemilik makam Dewa Kematian merenung sejenak, matanya berkilat, dan akhirnya membuat pikirannya. Suara mendesing. Dia maju selangkah, dan sosoknya menghilang ke langit dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat gelap di Forsaken Lands. Gemuruh. Di dunia bawah, ada lautan darah hitam pekat yang tak berujung. Lautan darah ini sangat luas, tak terbatas, dan terus-menerus melonjak mengandung napas mati yang mencengangkan. Tempat ini adalah tempat terlarang yang sangat menakutkan di tanah terbengkalai Laut Iblis Darah. Laut berdarah ini mirip dengan Gui Cooling Ridge dan terkenal di tanah terlantar, terlebih lagi, karena laut berdarah ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan, yaitu bergerak. Lautan darah ini bisa berjalan di tanah terlantar, kemanapun perginya, darah mengalir ke sungai, dan tidak ada tulang yang tersisa. Melahap semua makhluk hidup dan mengubahnya menjadi tanah yang putus asa. Saat ini, di lautan darah ini, sesekali muncul sudut bangunan, dan masih ada kerangka yang melayang-layang, jelas sebuah kota yang baru saja menelan tempat yang ditinggalkan. Tubuh kerangka ini terdistorsi, dan mereka jelas sangat kesakitan sebelum mati, bahkan jika mereka berubah menjadi kerangka, mereka masih bisa merasakan ketakutan, keputusasaan, dan kemarahan sebelum mereka mati, yang memicu lautan darah seperti api penyucian di bumi. Suara mendesing. Tiba-tiba, kehampaan di depannya terbelah, dan sosok agung keluar darinya. Ledakan. Begitu sosok ini muncul, energi kematian yang tak berujung bangkit, bertabrakan dengan embusan darah laut di depan, menyebabkan raungan yang mencengangkan. Saudara Sue Vien, datang dan temui aku. Master makam Dewa Kematian berkata dengan suara yang dalam, menatap lautan darah yang tak berujung di depannya. Jie, Brother Deatgat sangat anggun, angin apa yang membawamu ke sini ke lautan darahku? Boom! Lautan darah yang gelap gulita melonjak ke langit, menggulung gelombang raksasa. Dengan energi hantu yang tak berujung bercampur dengan energi darah yang melonjak dari lautan darah yang tak berujung, sesosok tubuh berjubah darah melangkah keluar di atas ombak. Dan datang selangkah demi selangkah ke penguasa makam Dewa Kematian di depan.
Ini adalah sosok yang benar-benar terkondensasi dari energi darah hitam pekat dan lautan darah menggeliat di atasnya, yang sangat aneh dan menakutkan. Orang ini adalah penguasa yang sangat menakutkan dari area terlarang di tanah terbengkalai, leluhur hantu iblis darah. Berbeda dengan area terlarang lainnya, apakah itu lembah Lohun Aula Raja Hantu, atau pemakaman Dewa Kematian, memiliki banyak bawahan. Tetapi leluhur hantu iblis darah ini hanya memiliki satu orang, dan setiap orang membentuk area terlarang, terus-menerus melahap tanah terlantar orang. Kuat hidup dengan melahap energi hantu dan energi darah orang kuat di tanah terlantar. Meskipun tanah terbengkalai terletak di dunia bawah, tidak semua makhluk di dunia bawah hanya memiliki energi kematian, dan juga memiliki darah dan daging. Tetapi darah dan daging jenis ini berbeda dengan lautan kosmik. Brother Bloodvian, saya di sini hari ini karena saya ingin meminta Brother Suevian melakukan sesuatu. Penguasa makam Dewa Kematian berkata dengan acuh tak acuh tanpa mengubah ekspresinya. Oh, sosok berdarah itu menyeringai dan berkata, Kakak Kematian, apa yang perlu kamu tanyakan padaku? Leluhurku baru saja melahap kota hantu dan mendapat kabar. Kudengar kamu dan orang itu, Raja Hantu Hutan, sedang mengalami seks. Minta saya untuk membantu Anda, hancurkan benda tua itu. Tidak terhalang oleh area terlarang lainnya, yang paling ingin dilakukan leluhur ini adalah memakan semua makhluk hidup di seluruh tanah terlantar. Jie. Berbicara tentang ini, lautan darah di bawah melonjak dengan liar, dan gelombang darah melonjak ke langit. Master of the Death God Tom mencibir dan berkata, Ghost leluhur Bloodvian, saya di sini hari ini karena itu memang berhubungan dengan Raja Hantu dari Dark Forest dan jangan khawatir, karena saya telah meminta Anda untuk bertindak. Saya tidak akan membiarkan Saudara Suevian kembali dengan tangan kosong. Oh, Saudara Kematian, apa yang akan dia berikan kembali kepada leluhur ini? Mungkinkah darah jiwa dari orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di makam kematianmu? Jika Saudara Maut bersedia memberikan leluhur ini semua orang kuat di makam kematian untuk dimakan, maka Benzu dapat memikirkannya, jie. Apa orang kuat di kuburan kematianku? Saudara Suesa mengetahui berita tentang pertarungan antara saya dan Raja Hantu, dia secara alami tahu alasannya. Raja Hantu membunuh saya, untuk mengambil sepotong mata ini dan mengambil kembali air. Laut mati, air laut. Kata penguasa makam Dewa Kematian dengan percaya diri. Energi darah Raja Hantu Hutan dan air laut dari laut mati. Leluhur hantu iblis darah menjadi bersemangat seketika, dentuman, lautan darah yang tak berujung mendidih. Semua darah dan hantu orang kuat di alam tatanan abadi jauh lebih enak dan menarik daripada orang kuat biasa di area terlarang. Raja Hantu Hutan Gelap benar-benar mengendalikan kekuatan air laut mati. Leluhur hantu darah itu mendecakkan bibirnya. Tentu saja, Tuan Makam Dewa Kematian berkata dengan dingin, dalam bentuk Saudara Suesa, kekuatan air laut mati sangat menggoda bagimu, bukan? Jika Saudara Suesa benar-benar mengendalikan kekuatan bentuk air laut di laut mati, jika Anda benar-benar dapat pergi di tempat yang ditinggalkan ini. Di seluruh dunia bawah, selain Kaisar Agung, mengapa Saudara Suevian takut pada siapapun? Leluhur hantu iblis darah segera membangkitkan gelombang darah. Memang, dia mempraktikkan kekuatan lautan darah, dan merindukan luasnya laut mati. Dia juga telah memasuki kedalaman laut mati, mencoba memahami kekuatan laut mati. Sayangnya, begitu dia masuk, dia dimusnahkan oleh kekuatan mengerikan yang terkandung di laut mati. Kekuatan, ketakutan dan lari kembali dengan cepat. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan laut mati dan mengintegrasikannya ke dalam lautan darahnya sendiri, maka dia akan menjadi laut mati yang lebih kecil, begitu tanah terlantar kembali ke dunia bawah. Tidak peduli seberapa kuat puncak tiga melampaui dirinya, dia tidak akan melakukannya. Takut tak terkalahkan. Brother Death God ingin leluhur ini bergerak. Kata leluhur hantu Suevian. Ini adalah beberapa esensi darah dari keturunan Pangeran Hantu Gelap. Dengan pencapaian Brother Suesa, dengan esensi darah ini, kita seharusnya dapat menemukan keberadaan Raja Hantu Gelap. Di depan leluhur hantu.
Meskipun kultivasinya setinggi langit, bagaimanapun juga dia bukanlah ahli kultivasi darah, sangat sulit untuk menemukan Raja Hantu Hutan dengan kekuatan esensi darah ini. Tapi leluhur hantu iblis darah sangat mungkin melakukannya. Saya melihat leluhur iblis darah menelan kekuatan esensi darah di depannya dalam sekejap, dan segera menunjukkan keracunan. Yah, cek-cek, itu adalah nafas dari benda tua Sen Ming, dan leluhur sekarang melawan yang lama pria yang melahap Sen Ming. Tubuh fisik benda lebih menarik. Jie jie jie. Dava jiwa darah. Boom. Setelah kata-kata itu jatuh, totem darah aneh tiba-tiba muncul di depan pemilik makam dewa kematian dan leluhur hantu darah. Totem darah ini berubah menjadi kekuatan rune terlarang yang aneh, yang disempurnakan dengan menggunakan esensi darah dari banyak keturunan Raja Hantu-Hantu Hutan. Dibuat. Dalam kegelapan, untaian esensi darah menyatu ke dalam kehampaan di depannya, menunjuk ke tempat tertentu di dunia. Mata pemilik makam dewa kematian itu dingin, dan dia meledak menjadi cahaya ilahi. Mingan ini dan yang lainnya adalah keturunan dari Raja Hantu Kegelapan. Esensi darah di tubuh mereka mengandung sinar dari warisan darah Raja Hantu Kegelapan. Dengan menggunakan kekuatan warisan garis keturunan ini, mereka dapat melacak sebab dan akibat. Ke lokasi Raja Hantu Kegelapan. Yah, aku menemukannya. Leluhur hantu iblis darah menyeringai. Ledakan. Saya melihat lautan darah tak berujung di bawah melonjak ke langit dalam sekejap, dan memasuki tubuh leluhur iblis darah satu demi satu. Dalam sekejap mata, lautan darah di bawah, yang berkelok-kelok tanpa henti sebelumnya, menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan kota yang bobrok, dan kerangka menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh kota. Ayo pergi. Suara leluhur hantu iblis darah jatuh, dan sosok itu tiba-tiba mendukung bayangan darah yang panjang, dan bergegas menuju kehampaan di kejauhan. Mata makam dewa kematian acuh tak acuh, dan dia dengan cepat mengikuti, menghilang ke langit yang tak berujung. Pada saat ini, di suatu tempat tersembunyi jauh di bawah tanah, di dunia yang kacau, perpaduan Wangu Mingzu dari dunia surga yang kacau juga telah berakhir. Gemuruh. Perluasan dunia yang kacau perlahan menjadi tenang. Myriad Bone Nether Ancestor langsung jatuh. Di tubuhnya, semacam keadaan lembut mengalir, seolah kembali ke dasar. Wangu Mingzu mengangkat kepalanya, dan melihat Qin Chen melayang di sana, memancarkan aura yang mencengangkan ke seluruh tubuhnya. Kekuatan abadi yang samar beredar di dalam dirinya. Luar biasa, seru Wangu Mingzu. Meskipun kekuatan abadi dalam tubuh Qin Chen salah, karena Qin Chen saat ini bahkan belum berkembang secara ekstrim di tahap kedua dari segudang dewa. Tetapi dia samar-samar merasakan jejak Taoisme tatanan abadi. Ini dikendalikan dengan menggabungkan jalan surgawi dari dunia yang kacau, memahami Raja Hantu dunia bawah dan kekuatan tatanan abadinya sendiri. Meskipun itu adalah kekuatan eksternal, itu cukup untuk membuat Qin Chen bertahun-tahun lebih maju dari yang lain dalam hal kultivasi. Sebuah patung detasemen ganda yang bahkan belum sepenuhnya memahami keadaan segudang dewa, sebenarnya memiliki perasaan samar tentang tatanan abadi dari detasemen 3. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Wangu Mingzu sendiri tidak akan percaya dia. Ledakan. Dengan takjub, Qin Chen dengan cepat jatuh. Tuan Muda Chen. Myriad Bone Nether leluhur melangkah maju dengan cepat. Wan Gu, ada apa denganmu? Qin Chen membuka matanya, jejak sajak dao muncul dari matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Wan Gu Mingzu. Pada saat ini, Wan Gu memiliki ilusi ditembus sepenuhnya. Ada sedikit pengembalian ke debu, dan bawahan telah mengintegrasikan surga dunia yang kacau. Saya hanya merasa bahwa keadaannya sangat baik. Selain itu, karena integrasi kekacauan dan surga, bawahan telah bergabung dengan lautan roh Raja Hantu Hutan lebih sempurna, dan lebih cocok dengan tubuh fisik. Hampir sempurna. Yuan Souyi dapat memobilisasi kekuatan yang lebih dalam dari tubuh fisik untuk mencapai perpaduan yang benar-benar sempurna. Oh, Qin Chen terkejut. Jalan surga yang menyatu dengan dunia yang kacau benar-benar memiliki efek seperti itu. Selain itu, dengan perpaduan yin dan yang, bawahan memiliki pemahaman dao yang lebih jelas, dan merasa tercerahkan.
Jika bawahan diizinkan untuk mengembalikan tingkat kultivasi puncak dari kehidupan sebelumnya, mungkin mereka bisa melangkah lebih jauh dan menerobos alam yang belum pernah rusak di kehidupan sebelumnya. Wan Gu Mingzu berkata dengan penuh semangat. Bagaimana dengan kekuatanmu? Bagaimana pemulihanmu? Qin Chen tidak peduli. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah kekuatan Myriad Bone Mingzu. Ini. Wang Wu Mingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Chen, terlalu sedikit energi yang di dunia yang kacau ini. Lagi pula ini hanya dunia di dalam tubuh, bukan laut kosmik yang sebenarnya, jadi itu sangat sulit bagi bawahan untuk meningkatkan ranahnya kekuatan. Jika Anda ingin pulih sepenuhnya, Anda masih harus pergi ke kolam Raja Hantu. Hanya dengan begitu sumber aslinya dapat dipulihkan sepenuhnya. Kata Wang Wu Mingzu dengan wajah jelek. Kekuatan sumber tidak dapat dihasilkan dari udara tipis, dan secara alami sulit untuk memulihkannya. Qin Chen sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Meski ada sedikit penyesalan di hati saya, tidak ada kejutan. Lagi pula integrasi Yin dan Yang, peningkatan terbesar bukanlah pada kekuatan, tetapi dalam pemahaman dunia, yang setara dengan hilangnya sepotong pemahaman sebelumnya. Sekarang setelah bagian ini selesai, jalan di depan pembudidaya secara alami dapat dilihat lebih teliti. Namun dalam hal meningkatkan ranah dan memulihkan sumber aslinya, tidak terlalu dibesar-besarkan. Lagi pula, dunia di dalam tubuhnya sendiri masih sangat lemah, ia hanya mengintegrasikan asal mula langit, dan bahkan belum sepenuhnya mengintegrasikan asal-usul alam semesta asli. Meski aturannya tebal dan banyak jalan, namun tidak cukup kuat. Dan Wang Wu Mingzu adalah orang kuat yang dulunya adalah tingkat 3 puncak yang terpisah. Jika orang kuat di alam ini ingin mencapai perpaduan nyata antara Yin dan Yang, dia harus memasuki lautan kosmik dan mengintegrasikan aturan surga tertinggi di dalamnya. Laut kosmik bukan sesuatu yang bisa dilakukan dunia kecil. Adapun pemulihan sumber aslinya, hal yang sama berlaku dengan kekuatan Raja Hantu Hutan, jika dia ingin memulihkan sumber aslinya sendiri dengan menyerap sumber asli dari dunia yang kacau. Saya khawatir sumber aslinya masuk dunia yang kacau akan hilang dengan cepat, menyebabkan dampak yang sangat besar. Tentu saja, dengan peningkatan kekuatan Qin Chen dan pertumbuhan terus-menerus dari dunia yang kacau di masa depan, kekuatan asli secara alami akan terus meningkat. Tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk mencapainya. Bagaimana dengan Anda, Tuan Muda Chen? Wan Gu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pada saat ini, nafas di tubuh Qin Chen memberinya perasaan yang tak terduga. Qin Chen tersenyum, aku punya sedikit pemahaman. Setelah mengatakan itu, pikirannya bergerak dan dengan dengungan, dia melihat napas ketertiban yang tak terlihat melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, langsung menutupi dunia sekitarnya. Dan pada saat kekuatan ketertiban ini melonjak, Qin Chen bahkan mendesak kekuatan niat membunuh untuk menyebar dalam sekejap dalam bentuk kekuatan dunia. Bidang niat membunuh. Ledakan. Terbentuk seketika. Momen saat bidang niat membunuh ini menyelimuti Wang Wu Mingzu. Wang Wu Mingzu hanya merasa bahwa dia dikelilingi oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Niat membunuh ini membuatnya merasa kagum, bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Dan kulitnya terasa seperti ditusuk jarum dan pisau. Wan Gu, bagaimana kabarmu? Qin Chen memandang Wan Gu Mingzu sambil tersenyum. Ini adalah ranah niat membunuh. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Dinghua. Wang Wu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya, mengungkapkan ekspresi kaget. Chen Shao, ini terlalu nyata, persis sama dengan ranah tatanan abadi. Wang Wu Mingzu mengulurkan tangannya, bahkan dengan tingkat kultivasinya, tidak dapat melihat perbedaan antara domain niat membunuh dan domain ketertiban abadi. Coba gunakan domain Anda lagi, kata Qin Chen sambil tersenyum. Ya. Myriad Bone Mingzu mengangguk. Ledakan. Dalam sekejap aura menakutkan dari roh kegelapan menembus udara. Setelah perpaduan Yin dan Yang, Myriad Bone Nether Ancestor tidak hanya sepenuhnya bergabung dengan tubuh Raja Hantu Roh Gelap, tetapi juga sepenuhnya memahami aturannya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Alam hutan. KKK.
Ketika aura domain Senming dari leluhur Wang Wuming menyebar, terdengar suara tabrakan yang mencengangkan antara dua kekuatan dalam kehampaan, dan kedua domain itu berbenturan dengan liar. Seperti titik jarum melawan tenda gandum. Satu sama lain dalam keadaan seimbang. Ini, Tuan Muda Chen, apakah Anda yakin Anda benar-benar belum menembus alam ketertiban abadi? Wan Gu Mingzu terkejut. Dia telah merasakan domain niat membunuh Qin Chen sebelumnya, meskipun domain niat membunuh Qin Chen sangat nyata saat itu, ketika dia merasakannya dengan hati-hati. Samar-samar dia bisa merasakan sedikit penyakit. Tapi sekarang, domain niat membunuh di depan Qin Chen persis sama dengan domain normal tatanan abadi, dan tidak ada perbedaan sama sekali bahkan dengan basis kultivasi spiritual Wang Wu Mingzu. Dia tidak dapat melihat kekurangan apapun. Qin Chen sedikit tersenyum, Myriad Bone Mingzu, ada sesuatu yang lebih mengejutkan bagimu di masa depan, lihatlah. Kata-kata itu jatuh. Ledakan. Di bawah tatapan kaget Wang Wu Mingzu, domain niat membunuh yang telah menyelimutinya mulai berubah, dan keinginan yang tidak bisa dihancurkan perlahan muncul dengan tulang yang kuat melonjak. Dan dengan nafas kematian dan makna halus di antaranya. Dengan aura domain yang benar-benar berbeda dari domain niat membunuh murni sebelumnya melonjak keluar. KKK. Ranah hutan di sekitar tubuh Wang Wu Mingzu bergetar, terus-menerus bergetar di bawah aura ini. Tuan Muda Chen, Anda. Wang Wu Mingzu tampak terkejut. Dalam aura domain ini, dia benar-benar merasakan aura dan kekuatan domain tulang abadi. Selain itu, ada kombinasi niat membunuh, niat mati, dan niat membunuh hantu halus. Nafas domain ini adalah hasil perpaduan saya dari domain tulang abadi Anda dan arti kematian Kaisar Mayat Hidup, ditambah sinar nafas asli Kaisar Neter. Ditambah kekuatan niat membunuh dari niat membunuh Laut Mati. Saya menyebutnya domain 10.000 Dao. Mata Qin Chen berkedip. Myriad Dao Domain. Mata Myriad Bone Mingzu melebar. Ya, menggabungkan dan mengembangkan kekuatan 10.000 Dao adalah untuk domain 10.000 Dao. Qin Chen tersenyum dan berkata, domain niat membunuhku terlalu jelas sebelumnya. Selama yang kuat di tanah terlantar ini dapat merasakan kekuatanku domain niat membunuh Laut Mati sangat mirip dengan niat membunuh Laut Mati. Tetapi sekarang begitu banyak kekuatan atribut yang berbeda terintegrasi, tidak peduli bagaimana. Mereka menebaknya, mereka tidak dapat melihat asal saya. Selain itu, domain saya adalah bukan hanya kekuatan dunia murni, ada juga jejak keabadian, jadi tidak peduli seberapa kuat transendensi 3. Seharusnya tidak dapat melihat bahwa saya hanya transendensi ganda. Qin Chen tampak bangga. Sebelumnya, meskipun bidang niat membunuh yang dia tunjukkan sangat nyata, itu berevolusi dari nafas niat membunuh dan kekuatan dunia, jika itu adalah beberapa ahli realem Orde Abadi yang kuat. Mereka masih bisa merasa sedikit berbeda. Itu bahkan akan memata-matai kultivasinya yang sebenarnya. Tapi sekarang, Qin Chen telah menambahkan banyak nafas tatanan abadi ke domainnya, dan akan sesulit mencapai langit untuk melihat melalui kekuatan domainnya. Luar biasa. Seru Wang Wu Mingzu, dan saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar yakin. Ayo pergi, kembali ke Aula Raja Hantu dulu, dan setelah kamu pulih sepenuhnya pergi ke Laut Mati untuk menemukan cara meninggalkan tempat ini. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Selama Wang Wu Mingzu pulih, dengan kekuatan mereka berdua, mereka cukup untuk mendapat tempat di tempat terlantar ini, dan mereka dapat berjalan secara terbuka tanpa takut pada orang lain. Juga. Setelah Wang Wu Mingzu bergabung ke dunia yang kacau, seluruh dunia yang kacau mengalami peningkatan yang mencengangkan, tidak hanya dunia yang kacau itu sendiri. Tetapi juga makam Jenderal Ming Yan dan lainnya di dunia yang kacau. Oke. Wang Wu Mingzu mengangguk. Segera keduanya meninggalkan dunia yang kacau secara langsung, dan meninggalkan sisi tanah ini. Namun, ketika mereka berdua pertama kali datang ke tanah, Wan Gu Mingzu tiba-tiba mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi ragu. Wan Gu, ada apa denganmu? Qin Chen mengerutkan kening. Tuan Muda Chen, bawahan ini sepertinya sedang dimata-matai oleh seseorang. Seseorang mengikuti bawahan ini, dan mereka mendekat dengan cepat. Wan Gu Mingzu mengangkat kepalanya, melihat melampaui langit tanpa batas, dan berkata dengan suara yang dalam.
Bab 5325, saya mengerti. Qin Chen mengerutkan kening, seseorang mengikutimu. Wang Mingzu berkata dengan suara yang dalam, ya, bawahan ini merasa sangat kuat, jadi seharusnya tidak ada yang salah. Mungkinkah pemilik makam Dewa Kematian? Pikiran. Dia adalah yang paling mungkin melacak master makam kematian. Pria itu, berani datang ke sini Tuan Muda Chen, mengapa kita tidak bergandengan tangan dan memakannya? Wang Mingzu mencibir, ingin mencoba. Begitu dia mendapatkan tubuhnya, Wang Mingzu tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat bersemangat, dan tidak sabar untuk bertengkar hebat. Makan dia. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Ya. Wang Mingzu dengan bersemangat berkata. Meskipun kekuatan bawahan belum banyak pulih, tetapi mereka telah bergabung dengan Chaos World Dao sebelumnya, dan seharusnya telah mencapai masa kejayaan Raja Hantu Hutan. Terluka sebelumnya, jadi seharusnya tidak mudah untuk memperbaikinya dalam waktu sesingkat itu, dan jika Anda berada dalam penyergapan di samping Chen Shao, masih ada kemungkinan besar untuk berhasil. Qin Chen memandang Wan Mingzu. Wan Gugu, kamu adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Yuming, dan kamu pasti pernah mengalami banyak pertempuran di masa lalu. Berapa kemungkinan kita berdua akan menjatuhkan pemilik makam dari Dewa Kematian? Wang Mingzu merenung sejenak berkata, sekitar 50%. Hanya 50%. Qin Chen mengerutkan kening, sangat rendah. Kemungkinan ini tidak tinggi atau rendah. Wang Mingzu berkata dengan hati-hati, Tuan Muda Chen, bawahan saya telah mengalami banyak pertempuran di masa lalu, dan saya masih memiliki beberapa pengalaman dalam hal ini. Tidak apa-apa jika itu hanya pemilik makam Dewa Kematian. Dengan kekuatan Laut Mati, setidaknya ada kemungkinan 80% untuk menahan lawan dan memenggalnya sepenuhnya. Berbicara tentang ini, Wang Mingzu berhenti sejenak, tapi penguasa makam Dewa Kematian memiliki pedang Raja Hantu, yang merupakan hantu terpisah tingkat atas prajurit, dapat menghancurkan segalanya, dan hampir tak tertandingi pada tingkat detasemen. Selain itu, bahkan Raja Hantu-Hantu Hutan memiliki Laut Mati. Dengan metode seperti Yuan Jing, pemilik makam Dewa Kematian mungkin memiliki metode penyelamatan jiwa tingkat atas. Selain itu, aku menunggu di sini untuk bertarung. Jika aku tidak bisa menerimanya dalam waktu singkat, itu mungkin membuat para ahli lain di tanah terbengkalai khawatir. Jika master lain dari area terlarang tiba, kesulitannya akan lebih menakutkan. Faktor-faktor tak terduga ini harus diperhitungkan, sehingga diperkirakan secara konservatif kemungkinan keberhasilannya sekitar 50%. Wang Mingzu menjelaskan dengan hati-hati. Wajah Qin Chen mendung. Kemungkinan 50% terlalu rendah. Jika dia gagal, dia akan terpapar ke seluruh tanah terlantar. Dengan cara ini, dia akan kehilangan kartu truf. Ada sedikit debu, jangan ragu, kemungkinan 50% sebenarnya tidak rendah. Selain itu, Wang Mingzu mendesak, kamu tidak tahu, yang kuat di alam tatanan abadi umumnya sangat sulit dibunuh. Lagi pula tatanan abadi sudah mewakili batas detasemen, dan pemilik makam Dewa Kematian adalah terluka parah sebelumnya. Raja Hantu Dunia Bawah dengan hanya satu nafas tersisa, jika benar-benar mudah untuk dibunuh, tidak akan ada begitu banyak penguasa zona terlarang di tempat yang ditinggalkan ini. Probabilitas 50% patut dicoba. Wang Mingzu sangat ingin mencoba. Di dunia bawah kuno, ada terlalu banyak pertarungan besar. Beberapa orang kuat dalam tatanan abadi telah bertarung satu sama lain untuk zaman yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun satu sama lain. Jenis ini hal juga di mana-mana. Ada kemungkinan 50%. Itu cukup jauh. Tidak terburu-buru. Qin Chen menggelengkan kepalanya, tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dia selalu membuat keputusan sebelum bertindak, jadi bagaimana dia bisa begitu impulsif? Mark, bagaimana dia melacakmu kali ini? Qin Chen mengerutkan kening dan menatap Wan. Lihatlah Wang Mingzu. Jiwa yang tersisa dari leluhur Myriad Bone Nether sangat tertutup. Pihak lain bahkan tidak tahu tentang keberadaan leluhur Myriad Bone Nether. Jelas tidak mungkin menemukan tempat ini dengan melacak leluhur Myriad Bone Nether.
Maka itu hanya karena tubuh fisik Raja Hantu Senming yang merebut rumah leluhur dunia bawah Myriad Bond. Namun, jika pemilik makam kematian telah meninggalkan tanda pada Raja Hantu Senming, dia pasti sudah lama menemukan Raja Hantu Senming, tidak mungkin menunggu sampai sekarang. Tetapi jika tidak melalui tanda tersebut pelacakan, metode apa yang digunakan? Ini harus diklarifikasi. Bawahan merasakannya. Wangu Mingzu juga ragu, mengangguk dan berkata. Dengan suara, boom, dia mengedarkan kekuatan di tubuhnya, dan berbagai aura terungkap. Pada saat yang sama, kesadaran Wangu Mingzu dengan cepat meresap ke dalam tubuh ini, dan dia dengan hati-hati merasakan berbagai kekuatan yang beredar di dalam tubuh. Untuk melihat apakah ada pengecualian. Cari akar yang ditelusuri. Biarkan aku melihatnya juga. Di antara alis Qin Chen, mata penciptaan tiba-tiba terbuka, dan dengan suara mendengung, cahaya tak terlihat meledak dari mata penciptaan Qin Chen, langsung menutupi Wangu Mingzu di depannya. Ada dua cara utama untuk melacak seseorang. Salah satunya adalah benda asing, seperti meninggalkan bekas di tubuh Raja Hantu Hutan, atau mengikuti jejak pelarian. Yang kedua adalah melalui saluran aturan khusus, seperti darah, seperti sebab dan akibat, dan seterusnya. Dan Qin Chen mulai dari aspek ini untuk melihat apakah dia dapat menemukan ketidaknormalan tersebut. Yah, tubuhmu. Setelah melihat ini, Qin Chen tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Memang ada aura samar sebab dan akibat yang beredar di Raja Hantu dunia bawah hutan. Jika Qin Chen tidak mempraktikkan jalan takdir dan memiliki mata ciptaan, dia mungkin tidak dapat melihat petunjuk untuk sementara waktu. Titik. Apakah itu nafas sebab dan akibat? Qin Chen mengerutkan kening, mungkinkah pihak lain melacakmu melalui sebab dan akibat? Ini benar-benar nafas sebab dan akibat. Wangu Mingzu juga memperhatikan petunjuk itu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Ini merepotkan. Karma adalah kekuatan yang sangat istimewa. Di alam semesta ini, siapapun yang melakukan sesuatu akan meninggalkan karma, yang merupakan banyak lintasan pengalaman hidup, yang saling terkait dan terjerat satu sama lain. Selain itu, kekuatan sebab dan akibat sangat rumit dan tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Belum lagi Qin Chen, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas tidak dapat sepenuhnya memutuskan sebab dan akibat pada orang lain. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat sepenuhnya memutuskan sebab dan akibat. Jika pemilik makam Dewa Kematian melacak leluhur Dewa Kematian melalui kekuatan sebab dan akibat, maka Qin Chen dan yang lainnya tidak dapat menyelesaikannya sama sekali. Tidak, itu seharusnya bukan sebab dan akibat. Setelah berpikir sejenak, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Seberapa kuat kekuatan sebab dan akibat? Ini mungkin masalah yang berbeda jika Kaisar kuat di sini. Tapi penguasa makam Dewa Kematian hanyalah 3 detasemen yang memasuki tatanan abadi melalui jalan kematian, dan dia seharusnya tidak dapat melacak orang lain menurut sebab dan akibat. Jika ada cara seperti itu, tidak mungkin Raja Hantu Hutan melarikan diri dari telapak tangan pemilik makam Dewa Kematian sebelumnya. Itu harus dengan cara lain. Qin Chen menatap Wangu Mingzu dengan hati-hati, dan segera melihat sesuatu yang lain. Saya melihat aura kausal memancar dari tubuh Wangu Mingzu, yang tampaknya dilepaskan dari suatu kekuatan jauh di dalam tubuhnya, dan kekuatan ini tersembunyi jauh di dalam daging dan darah. Dan sangat familiar. Kekuatan warisan garis keturunan. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Aku mengerti. Qin Chen tiba-tiba terbangun. Berkedip, wajahnya bingung. Apakah itu kekuatan warisan garis keturunan? Pihak lain harus melacak Anda melalui ini. Mata Qin Chen berkilat, dan nadanya setuju. Kekuatan darah. Wangu Mingzu mengerutkan kening, Tuan Muda Chen, maksudmu pihak lain memiliki sinar esensi darah dari tubuhku. Dan kali ini dia menggunakan kekuatan esensi darah untuk melacak bawahannya. Wangu Mingzu sedikit curiga, benar-benar tidak mungkin. Setelah ragu sejenak, Wangu Mingzu bertanya dengan ragu. Ketika Raja Hantu Hutan berperang melawan penguasa makam Dewa Kematian, dia memang menjalankan esensi darah, tetapi begitu disebut esensi darah dari orang-orang di dunia bawah. Itu hanya darah jiwa asli, tanpa kekuatan darah yang sebenarnya.
Jika Anda ingin merasakan tubuh Raja Hantu Hutan Dunia Bawah di mana bawahan Anda hanya dengan mengandalkan kekuatan itu sinar esensi darah, bahkan jika bawahan Anda berada di masa kejayaannya, mereka tidak dapat melakukannya. Pemilik makam Dewa Kematian. Wangu Mingzu tidak bisa mengerti. Ketika seorang pria yang kuat bertarung, ketika sampai pada hidup dan mati, dia harus memobilisasi esensi darah, dan esensi darah memang mengandung sinar nafas asli dari orang kuat itu. Tetapi yang disebut tubuh daging orang-orang di dunia bawah semuanya diubah oleh energi hantu, dan semburan darah yang dimuntahkan juga dipadatkan oleh energi gelap dan sumber jiwa. Tidak ada kekuatan nyata dari darah. Bagaimana pihak lain melacaknya melalui esensi darah? Selanjutnya, yang disebut kekuatan esensi dan darah agak mirip dengan kekuatan eksternal, yang setara dengan aura unik setiap orang. Jika penguasa makam Dewa Kematian dapat melacak posisi orang kuat lainnya menurut sinar aura, maka itu adalah surga yang menantang. Kamu tidak mengerti. Qin Chen dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berbicara tentang kekuatan esensi dan darah, tetapi kekuatan warisan darah. Bodoh, tentu saja ada perbedaan. Qin Chen memandang Wangu Mingzu tanpa berkata-kata, bagaimana orang ini berkultivasi ke level ini. Yang disebut warisan garis keturunan mengacu pada warisan garis keturunan Anda, yang setara dengan warisan jiwa, atau bahkan warisan aturan dan jalan. Itu bukan hanya semacam nafas. Misalnya, jika Anda memiliki anak di dunia. Kata sekarang, Qin Chen sepertinya mengerti sesuatu, dan memandang Wan Gu Mingzu, kamu, seharusnya tidak memiliki ahli waris, kan? Wan Gu Mingzu mendengarkan dengan seksama. Tuan Muda Chen, mengapa kamu menanyakan ini? Tampaknya dia tidak memiliki ahli waris. Qin Chen mengangguk, tidak heran. Wajah Wangu Mingzu langsung memerah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Chen. Dapatkah Anda memberitahu aku? Jangan meremehkan bawahanmu, meskipun bawahanmu tidak memiliki anak saat itu, mereka memiliki banyak pengalaman di bidang itu, dan ada. Banyak bisa dikatakan bahwa ada 3.000 wanita cantik di harem. Cukup ramah. Wangu Mingzu. Dalam keadaan cemas, seolah-olah dia takut diremehkan oleh Qin Chen. Hanya kamu. Ada 3.000 wanita cantik di harem. Qin Chen melirik Wan Gu Mingzu, kamu terlihat seperti adik laki-laki. Aku. Wajah Wan Gu Mingzu tiba-tiba menjadi lebih gelap. Oke, apakah Anda salah satu dari 3.000 wanita cantik di harem? Saya tidak tertarik pada apakah Anda memiliki pengalaman yang kaya atau tidak. Qin Chen segera melambaikan tangannya ketika dia melihat apa yang ingin dikatakan Wangu Mingzu, dan berkata dengan nada suara yang dalam. Jika Anda memiliki anak, Anda akan tahu apa yang saya bicarakan. Apa yang disebut kekuatan warisan garis keturunan akan berlanjut dari generasi ke generasi. Misalnya, meskipun Gowa dan yang lainnya rata-rata. Sekarang, mereka semua memiliki jejak kekuatan aturan yang tidak lemah. Kekuatan aturan sutra berasal dari nenek moyang mereka, diturunkan dari generasi ke generasi. Tidak peduli seberapa tipis itu akan dilestarikan. Ini adalah warisan semua ras di alam semesta. Warisan ini meliputi darah, asal-usul, dan aturan. Berlapis-lapis. Sulit untuk memusnahkan warisan sepenuhnya. Dan aura kausal di tubuhmu sebelumnya terkait dengan kekuatan garis keturunan Raja Hantu Dunia Bawah. Dengan cara ini, pemilik makam kematian harus mengunci posisimu dan menentukan arahmu melalui warisan garis keturunan. Qin Chen menjelaskan secara rinci. Sama seperti Mingsu itu, yang memiliki warisan Raja Hantu-Hantu Hutan, melalui Mingsu itu, kita dapat menganalisis aturan dan jalan yang dipraktikkan oleh Raja Hantu-Hantu Hutan. Dan memahami beberapa di antaranya. Kekuatan asli. Bijaksana Tuan Muda Chen, saya mengerti ketika Anda mengatakan itu. Qin Chen menyipitkan matanya. Dengan kata lain, pemilik makam kematian seharusnya berada di istana Raja Hantu, dan seharusnya ada banyak Raja Hantu di hutan selama bertahun-tahun. Ahli waris melalui kekuatan pewarisan garis keturunan pada ahli waris mereka, Anda dapat mengunci posisi tubuh Anda sampai batas tertentu. Wangu Mingzu tiba-tiba mengubah wajahnya ketika mendengar kata-kata Tuan Muda Chen, maksudmu pemilik makam Dewa Kematian sudah pergi. Aula Raja Hantu.
Dia tiba-tiba terkejut. Kolam Raja Hantu di Istana Raja Hantu adalah kunci pemulihan tubuh fisiknya. Jika kolam Raja Hantu dihancurkan oleh pemilik makam Dewa Kematian, waktu yang dibutuhkannya untuk memulihkan tubuhnya akan bertambah puluhan kali lipat. Sulit untuk mengatakan apakah Aula Raja Hantu dihancurkan, tetapi pihak lain pasti pergi ke Aula Raja Hantu dan membunuh salah satu ahli warismu, atau beberapa ahli warismu. Nada suara Qin Chen setuju. Hal seperti itu, dengan karakter pemilik makam Dewa Kematian, pasti bisa dilakukan. Itu benar. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, Qin Chen tiba-tiba menoleh untuk melihat Wan Gu Mingzu, mengerutkan kening dan berkata, Wan Gu, ada kesadaran ilahi yang ditinggalkan oleh Raja Hantu Shen Ming di rumah Mingsu tubuh. Raja Hantu dari Hantu Gelap juga harus memiliki kesadaran spiritual pada keturunan lainnya. Anda telah melahap Raja Hantu dari Hantu Gelap sekarang, apakah Anda tidak merasakan apa-apa? Kesadaran spiritual. Wang Wu Mingzu buru-buru membenamkannya pikiran di lautan jiwa, kali ini begitu dia terbenam, dia terkejut. Benar-benar ada. Wang Wu Mingzu melanjutkan. Chen Sao, laut jiwa bawahan sebelumnya memang memiliki beberapa hubungan khusus dengan arah Aula Raja Hantu, tetapi ketika bawahan bergabung dengan dunia yang kacau sebelumnya, hubungan samar ini secara langsung rusak. Jadi mungkinkah ini hubungan spiritual yang ditinggalkan oleh Raja Hantu dunia bawah pada ahli warisnya? Qin Chen. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kata Qin Chen dengan wajah diam. Bawahan ini bahkan tidak tahu bahwa ini adalah kesadaran yang dia tinggalkan di tubuh putranya. Wan Gu Mingzu tampak tak berdaya. Mengerikan tidak memiliki seorang putra. Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa. Wang Gu Mingzu. Dia memandang Qin Chen dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, jangan beritahu saya, apakah Anda memiliki ahli waris? Tidakkah Anda mendengar Shao Chen menyebutkannya di awal alam semesta? Ekspresi Qin Chen membeku. Mari kita tidak membicarakan ini dulu. Qin Chen melambaikan tangannya, mengganti topik pembicaraan, dan mengerutkan kening lagi. Kekuatan warisan garis keturunan sangat istimewa, bahkan jika penguasa makam Dewa Kematian membunuh keturunan hutan Raja Hantu, dia mendapatkan warisan garis keturunan dari mereka jika Anda ingin menggunakan kekuatan warisan darah untuk menemukan posisi Anda, itu juga sangat sulit. Jika Anda ingin merasakan identitas orang lain melalui kekuatan warisan darah, Anda pasti seseorang dengan pencapaian mendalam di jalan darah. Hanya dengan begitu dapat dilakukan, jadi pemilik makam Dewa Kematian masih merupakan orang kuat yang lahir dari darah. Qin Chen bingung. Wang Wu Mingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam ingatan Raja Hantu dunia bawah, penguasa makam Dewa Kematian menjadi tercerahkan melalui kematian. Adapun jalan darah, tidak ada catatan seperti itu. Hanya satu kemungkinan. Berbicara tentang ini, wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi jelek. Apa yang mungkin? Wang Wu Mingzu menoleh dengan rasa ingin tahu. Pemilik makam kematian seharusnya menemukan seorang penolong. Qin Chen mengangkat kepalanya, dan di antara alisnya, mata ciptaan tiba-tiba terbuka. Kekuatan takdir. Boom! Kekuatan takdir yang tak terlihat mengikuti mata ciptaannya dan langsung bergabung ke dalam tubuh Wang Wu Mingzu. Dan kemudian mengikuti sebab dan akibat dari garis keturunan ini untuk dengan cepat melacak masa lalu. Kekosongan tak berujung, di bawah takdir, melintas dalam sekejap. Ledakan. Samar-samar, Qin Chen melihat akhir dari sebab dan akibat yang tak ada habisnya, dan tampaknya ada gelombang energi darah yang menakutkan. Energi darah ini sangat kental dan dalam. Membuat Qin Chen merasa berdebar-debar. Pada saat ini, dalam kehampaan tak berujung ratusan juta mil jauhnya dari sini, dua sosok melintasi kekosongan. Itu adalah pemilik makam Dewa Kematian dan leluhur hantu iblis darah. Pada saat ini, leluhur hantu iblis darah mengendalikan pembatasan jimat darah di depannya, merasakan posisi Raja Hantu Hutan, dan terus mengikutinya. Sementara guru makam Dewa Kematian mengikuti di belakang leluhur hantu-hantu darah, mengikuti dari dekat semua jalan. Tiba-tiba, leluhur hantu iblis darah sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di pupilnya. Siapa yang berani memata-matai leluhur ini, keluarlah dari leluhur ini.
Teriakan marah yang sedingin es keluar dari mulut leluhur hantu iblis darah yang meledak tiba-tiba. Ledakan. Cahaya darah tak berujung melonjak. Dan kekuatan jiwa berwarna darah berubah menjadi langit tak berujung dan tiba-tiba menyapu ke arah kehampaan di depannya. Dia samar-samar menangkap jejak kekuatan jiwa. Yang merupakan kekuatan berlama-lama Qin Chen berdasarkan kekuatan sebab dan akibat darah. Naik, mencoba untuk sepenuhnya menjebak kekuatan Qin Chen di dunia ini. Sisi Patriark Wan Guming. Qin Chen terkejut. Hah, apakah itu ditemukan? Dalam kehampaan yang jauh, kekuatan tak terlihat muncul, langsung menjebak kekuatan takdir Qin Chen di tengah. Hah, nasib tidak terlihat, bersembunyi ke segala arah. Qin Chen mendengus dingin, dan kekuatan takdir yang diselimuti cahaya darah tak berujung langsung menghilang. Pada saat yang sama, kesadaran Qin Chen dengan cepat mundur dan kembali langsung ke tubuhnya. Jika kamu ingin pergi, karena kamu berani memata-matai leluhurmu, kamu harus memiliki kesadaran akan kematian. Raungan gemuruh terdengar. Dan aura berdarah yang tak berujung menemukan bahwa setelah kekuatan takdir Qin Chen menghilang, dia mengikuti kekuatan yang hilang takdir sepanjang jalan ayo. Berubah menjadi sosok berdarah tak berujung, rentangkan kehampaan tak berujung, dan turun ke dunia ini. Kekuatan jiwa orang ini begitu kuat sehingga dia mengejarnya jauh-jauh dari kehampaan tak berujung yang tidak diketahui. Pada saat ini, sebelum auranya benar-benar turun, kekuatan jiwa berdarah yang mengerikan seperti badai dan tsunami, langsung menuju Qin Chen dan Wang Wumingzu. Sinar darah, cahaya, dan kekuatan jiwa ini menembus sebab dan akibat tidak hanya untuk menghancurkan kesadaran Qin Chen, tetapi juga untuk secara langsung menyerang tubuh Qin Chen bersama dengan kekuatan takdir yang tersebar. Hah! Pelacakan jiwa. Setelah melihat ini, wajah Wang Wumingzu menjadi gelap dan dia secara alami tahu dengan kekuatannya bahwa ada keberadaan yang kuat datang dari langit. Dan roh itu akan melancarkan serangan. Menggunakan serangan roh di depannya untuk menargetkan Chen Shao, apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak ada? Wang Wumingzu mendengus dingin, lautan roh dan jiwa melonjak dan dia baru saja akan bergerak tetapi langsung dihentikan oleh Qin Chen. Beraninya kamu mengejarku. Aku benar-benar berpikir aku tidak akan berani melawanmu. Qin Chen mengangkat kepalanya, mendengus dingin. Pihak lain berani menggunakan kekuatan takdirnya untuk mengejarmu. Itu benar-benar tanpa hukum. Dia mengaktifkan air laut mati di pedang berkarat misterius, dan dengan ledakan aura pembunuh yang menakutkan melonjak ke langit seketika, menutupi cahaya jiwa berwarna darah yang akan turun. Apa kekuatan niat membunuh ini? Sebuah kejutan melintas dalam kesadaran cahaya jiwa berwarna darah, dan kekuatannya langsung diselimuti oleh niat membunuh Qin Chen. Menghancurkan dan menghancurkannya terus-menerus, dan dia mendengarnya dengan ledakan cahaya jiwa berwarna darah ini. Hancur di bawah niat membunuh air laut mati, menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan membunuh air laut mati tidak terkalahkan di tempat yang ditinggalkan ini. Jika tubuh jiwa lawan turun, dia mungkin masih bisa bertarung, tapi itu hanya nafas ringan jiwa yang berdarah. Yang tidak layak disebut di depan yang luas kekuatan laut mati. Setelah membunuh cahaya jiwa berwarna darah yang turun dari lawan, mata Qin Chen menjadi dingin, dan dia dengan cepat meremas formula tangan, dan niat membunuh melonjak. Benar-benar menghapus semua jejak dalam kehampaan, tidak meninggalkan apapun. Dalam sekejap, kekuatan yang mengikuti di belakang leluhur hantu-hantu darah benar-benar kehilangan targetnya dan hanya bisa kembali dengan sia-sia. Panggilan. Qin Chen menghela nafas. Tuan Muda Chen, cahaya jiwa yang berdarah tadi. Wan Gumingzu mendongak. Wajah Qin Chen suram, dan dia berkata dengan dingin, pihak lain memang telah menemukan seorang penolong. Selain itu, perasaan spiritual orang ini sangat tajam. Segera setelah jiwa Tuan Muda saya menembus, orang ini akan menyadarinya. Pada kekuatan jiwa, jiwa Qin Chen meskipun dia telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tidak masuk akal untuk menghadapi transendensi rangkap 3, tetapi basis kultivasinya hanyalah transendensi tingkat kedua menghadapi Master Transenden rangkap 3 teratas dalam hal semangat. Qin Chen tidak memiliki keunggulan.
Seorang pria kuat dengan detasemen 3 memupuk kekuatan keteraturan abadi, dan jiwanya juga sempurna kecuali jika itu adalah orang seperti Raja Hantu Hutan yang asal jiwanya telah terluka parah. Sangat sulit bagi Qin Chen untuk melukai orang lain. Jiwa pesta, hampir mustahil. Kecuali semua kartu terbuka. Qin Chen menyingkirkan mata ciptaannya, mengangkat tangannya, dan memicu dunia yang kacau dengan jentikan. Gadis kecil itu muncul di depan Qin Chen dalam sekejap. Kakak, gadis kecil itu memandang Qin Chen. Tersenyumlah, bantu aku melihat ada berapa banyak napas ke arah itu. Qin Chen menunjuk ke arah mana kekuatan sebab dan akibat memimpin. Sebelumnya, dia hanya dengan tergesa-gesa merasakan keberadaan cahaya darah yang mengerikan, tetapi dia tidak tahu persis berapa banyak orang yang ada. Mata hidup dan matiin dan yang gadis kecil itu lebih istimewa daripada mata ciptaannya, dan diam-diam dapat mengamati dunia. Gadis kecil itu mengangguk dan mendongak. Di muridnya, yin dan yang mengalir antara hidup dan mati, seperti kaleidoskop dunia tanpa akhir, di bawah murid gadis kecil itu, sepertinya tidak ada yang disembunyikan. Kakak, ada dua aura yang sangat kuat di sana, yang satu tidak bernyawa dan hitam pekat, dan yang lainnya berwarna merah darah, seperti lautan luas, dan selain dua aura ini, tampaknya ada beberapa yang kuat. Nafas terlalu jauh, dan aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Gadis kecil itu menutup matanya, seolah-olah dia telah menghabiskan banyak pikirannya. Sungguh. Qin Chen mengangguk, Xiao, mana dari dua kekuatan ini yang menurutmu lebih kuat? Kakak, aku tidak bisa mengatakan ini, seharusnya masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan mereka harus setara. Xiao membuka mulutnya mata dan berpikir sejenak. Qin Chen menyentuh kepala gadis kecil itu, tersenyumlah, terima kasih atas kerja kerasmu, kembali dan istirahatlah. Begitu. Qin Chen mengangkat tangannya, gadis kecil itu langsung menghilang dan kembali ke dunia yang kacau. Wan Gu, untuk mengenang Raja Hantu Dunia Bawah, apakah ada darah yang kuat di tempat yang ditinggalkan ini? Qin Chen menoleh untuk melihat leluhur Wan Guming. Wang Mingzu berkata dengan suara yang dalam. Ya, leluhur hantu iblis darah orang ini adalah penguasa laut iblis darah di tanah terlantar, pembangkit tenaga darah tingkat atas di tanah terlantar ini. Dan seluruh orang itu sendiri sangat besar lautan darah, dikabarkan bahwa darahnya abadi, jadi rohnya abadi, dan menilai dari cahaya jiwa berwarna darah barusan, jika bawahan saya menebak dengan benar, orang ini juga harus menjadi tahap ketiga akhir pembangkit tenaga listrik tingkat terpisah. Leluhur hantu iblis darah. Qin Chen menyipitkan matanya, Wan Gu, apakah Anda memiliki cara untuk menutupi kekuatan warisan garis keturunan? Kekuatan itu seharusnya tidak menjadi masalah. Menyeringai. Ledakan. Dalam sekejap tulang-tulang yang menggelinding di tubuhnya melonjak dan pada saat yang sama kekuatan pembunuh mengelilingi tubuhnya tiba-tiba aura Wang Mingzu perlahan mereda. Dan akhirnya menutupi dirinya sepenuhnya. Tuan Muda Chen, seharusnya jauh lebih sulit bagi leluhur hantu iblis darah untuk memata-matai bawahannya sekarang. Leluhur Wan Guming berkata dengan bangga. Pergilah. Qin Chen mengangguk, berbalik dan terbang ke langit. Wang Mingzu tercengang, Tuan Muda Chen, kemana kita akan pergi? Bukankah kita akan menyergap pemilik makam? Dewa kematian. Leluhur hantu iblis darah, berapa kemungkinan keberhasilan kita jika kita ingin menyergap kedua orang ini orang? Ini, mungkin 30% kurang dari itu. Ekspresi Wang Mingzu berubah jelek. Sangat sulit untuk berurusan dengan penguasa makam kematian sendirian, jika ada orang kuat lain dengan level yang sama, kesulitan membunuh lawan akan meningkat beberapa kali lipat. Cukup, belum lagi Xiao juga mengatakan bahwa ada aura lain di belakang mereka. Bahkan jika mereka tidak bersama pemilik makam kematian, mereka pasti penguasa area terlarang lainnya di tanah terbengkalai. Begitu pertempuran terjadi, mereka sangat. Kami akan segera berada di medan perang, dan pada saat itu, kami akan menjadi orang yang pasif. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Apa yang kamu maksud dengan Chen Sao? Kembalilah ke aula Raja Hantu, pertama pulihkan sumber tubuh fisikmu, lalu buat keputusan untuk sisanya. Qin Chen berkata. Dengan dingin. Buat keputusan sebelum bergerak.
Sekarang ada situasi lain, Qin Chen secara alami tidak akan bertindak enteng. Ya. Keduanya segera melonjak ke langit, melangkah keluar dari kehampaan, menghilang dalam sekejap, dan bergegas menuju istana Raja Hantu. Pada saat yang sama ketika Qin Chen dan Wang Wumingzu pergi, ada kehampaan tak berujung di kejauhan. Ledakan. Lautan darah yang tak terlihat menyebar, menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar hebat, seolah-olah hendak meledak. Energi darah melonjak ke seluruh tubuh leluhur hantu iblis darah, dan amarahnya melonjak. Saudara Sue Vien, siapa yang baru saja memata-matai kita? Pemilik makam Dewa Kematian bertanya dengan suara yang dalam. Seharusnya orang itu Shen Ming. Leluhur hantu iblis darah berkata dengan dingin. Itu dia menemukan kita. Pemilik makam Dewa Kematian terkejut, dan mengerutkan kening, bagaimana mungkin? Saudara Suesa, darah jiwa Dava Anda menakutkan, langsung menembus kekuatan darah. Raja hantu dari dunia bawah hutan terluka parah sebelumnya, dan tubuh serta jiwanya rusak parah. Bagaimana Anda mengetahui bahwa saudara Suesa memata-matai Anda? Saya tidak tahu tentang ini, tetapi leluhur sebelumnya menelusuri masa lalu bersama. Meskipun dia tidak pernah melihat wajah pihak lain, dia dimusnahkan oleh niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh itu sangat mirip dengan pembunuhan di Laut Mati itu seharusnya. Raja hantu hutan itu benar. Orang itu Shen Ming sebenarnya mengendalikan niat membunuh Laut Mati, bagaimana orang ini melakukannya? Leluhur hantu Sue Vien mengangkat kepalanya, dan sepasang murid berwarna darah menembakkan pelangi ilahi, dengan niat membunuh yang sangat ganas, seperti iblis. Raja hantu hutan tidak hanya menemukan pengejaranmu, tetapi juga memusnahkan salah satu indera ilahimu. Pemilik makam Dewa Kematian sedikit mengubah wajahnya. Apakah Raja hantu hutan sembuh begitu cepat? Dia sangat jelas tentang kekuatan Blood Vien Ghost leluhur, bahkan jika itu adalah perasaan ilahi, itu pasti tidak mudah untuk dimusnahkan, apalagi wajahnya tidak bisa dilihat. Apa yang terjadi? Dan ketika pemilik makam Dewa Kematian itu terkejut. Tidak. Tiba-tiba, leluhur hantu iblis darah di samping tiba-tiba berseru. Apa yang terjadi? Master makam Dewa Kematian memandang dengan cemberut. Leluhur hantu darah jiwa menatap rune darah jiwa di depannya, dan terus mencubit tangannya. Setelah sekian lama, wajahnya menjadi suram sihir darah jiwa leluhurku tidak dapat melacak jejak hutan. Raja hantu, kenapa? Wajah penguasa makam kematian sedikit berubah. Ayo pergi. Leluhur hantu iblis darah tidak peduli untuk menjelaskan, sosoknya berkedip, dan dia dengan cepat bergegas menuju posisi sebelumnya dari Raja Hantu Hutan, dan menghilang dalam sekejap. Dan pemilik makam Dewa Kematian segera menyusul. Sisi lain, Qin Chen dan Wang Wumingzu berjalan dengan hati-hati dan cepat melewati kehampaan, mereka harus bergegas kembali ke istana Raja Hantu secepat mungkin. Setelah leluhur hantu iblis darah dan guru makam Dewa Kematian tidak dapat menemukan jejak mereka, mereka kemungkinan besar akan kembali ke istana Raja Hantu lagi. Dan Qin Chen dan yang lainnya hanya ingin kembali ke aula Raja Hantu, masuk kolam Raja Hantu, dan memulihkan tubuh fisik. Satu-satunya hal yang mereka khawatirkan sekarang adalah pemilik makam Dewa Kematian menemukan kolam Raja Hantu ketika dia berada di istana Raja Hantu, dan telah menghancurkannya. Jika demikian, itu akan merepotkan. Di bawah penggembalaan cepat Qin Chen dan Wang Wumingzu, keduanya terus membersihkan jejak di belakang mereka, dan mereka dengan cepat meninggalkan kehampaan tak berujung di belakang mereka. Tempat ini sangat jauh dari balai Raja Hantu. Butuh setidaknya beberapa hari di bawah penerbangan transendensi normal, tetapi tingkat kultivasi apa yang dimiliki Qin Chen dan Wang Wumingzu? Hanya dalam beberapa jam, mereka berdua telah tiba di pinggiran istana Raja Hantu. Jangan khawatir, lihat apakah ada gerakan di sini. Melihat area gelap dan tandus di depan, Qin Chen dan Wang Wumingzu bersembunyi di kehampaan dan mendekati istana Raja Hantu dengan hati-hati. Sekarang tersiar kabar bahwa meskipun pemilik makam Dewa Kematian dan leluhur iblis darah mengikuti mereka, mereka pasti tidak berada di aula Raja Hantu. Tetapi siapa yang tahu jika akan ada pemilik area terlarang lainnya yang bersembunyi di sini? Nah, apakah benar-benar ada seseorang?
Setelah mendekati area inti aula Raja Hantu, Qin Chen dan Wang Mingzu segera merasakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik transenden yang tersembunyi di kehampaan di depan mereka. Aura ini harus menjadi orang kuat transenden di tahap kedua alam dewa segudang. Qin Chen diam-diam membuka mata ciptaannya, dan segera menemukan orang kuat yang tersembunyi di kehampaan di depannya, dan ada lebih dari satu. Orang-orang ini semua bersembunyi di luar aula Raja Hantu, dan mereka selalu memantau situasi di aula Raja Hantu, jelas mereka adalah pos jaga. Chen Sao, ini hanya beberapa detasemen ganda, mari kita sentuh dan makan langsung. Wang Mingzu menjilat lidahnya, menyeringai dan memamerkan giginya, dengan tatapan tajam di matanya. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih. Yeah.